Akhir-akhir ini banyak yang mirip, ini salah satunya. Apa benar ini Sio? Bukan, dan ini kayaknya AI. Saya malah sempat beli troll gulung. Bener juga ya? Itu yang pertama. Kedua, ini terlihat pakai jas hujan. Saya kan turun naik mobil, buat apa jas hujan? Dan 2 hari terakhir ini saya lagi sibuk di Eropa dan Timur Tengah mengelola cabang bisnis furnitur. Iya juga, berarti ini pic bukan Sio ya? Iya, dan ini sih kayaknya si AI. Emang sih ini dari muka mirip banget ya, cuma yang bedanya itu dari baju dan outfit di sini. Ini bambu fungsinya buat apa ya? Sio, ngapain di atas? Kirain lagi kuli. Oh enggak, terus nyobain poblak di suasana yang berbeda. Ternyata benar ya, rasanya ngepop, pedesnya blak-blakan. Mau, nih. Ya ambil. boleh Pak, Ya. makasih. Ya udah. Pembangunan sirkuit MotoGP berskala internasional sedang kita mulai. Sirkuit ini akan jadi sirkuit nomor 1 termegah di Asia. Dan kita juga sudah bekerja sama dengan elit-elit global MotoGP untuk memeriahkan sirkuit ini di masa yang akan datang. Serta kita akan fasilitasi sirkuit ini dengan 13 hotel, 15 landasan pesawat, dan juga jalan tol menuju ginjal kota. Kenapa rumah sultan ini kita masih menggunakan genteng? Karena dari dulu fungsinya nggak pernah berubah untuk melindungi dari hujan dan juga panas. Di sini untuk rangka atasnya kita masih menggunakan bambu, karena menurut ahli di dunia bambu ini nggak bakalan kena karat, nggak seperti besi dan juga baja ringan. Dan untuk minibar, kitchen set, dan juga meja kita mempercayai ke desain interior perusahaan yang kita percaya sejak ratusan tahun lalu. Kayak Pak Sio. Oh iya, apa? Lagi ngapain Pak? Oh, ini saya lagi ngecek cara pemasangan hebel, ternyata benar ya. Jadi pemasangannya itu ada di tengah-tengah uratnya. Kalau pemasangan model begini itu untungnya tidak mudah roboh dan tidak mudah retak dalam tembok gitu. Jadi sekarang saya lagi memantau pembangunan. Jadi sebelum terbang ke Korea, saya memastikan dulu bahwa pemasangan itu sesuai aturan. Jadi itu aja sih. Itu kenapa celana tinggi sebelah Pak Sio? Oh, ini tadi apa? Itu di apa nih? Tadi di depan ada air, jadi kita singgilin takut basah gitu. Oh, Oh, dan ini juga lupa. Jadi itu sih ya. Stand. Ikut saya. Sama atau ngambil sampel batu, pasir, dan bata. Siap, Pak. Matanya yang rapi ya, nyusunnya itu sesuai ya. Pak Mandor, Ya Pak, ini untuk kualitas bahan bangunan udah sesuai? ya Pak, udah sesuai rekomendasi. Udah kamu cobain? Belum Pak. Kalau saya cek tidak sesuai standar perusahaan, kamu saya kirim ke barak militer. Jangan Pak. Pak CEO, Ya. ini sampelnya. Sama, tolong cobain ini udah sesuai standar belum? Aduh Pak, maaf, tapi saya kuliah jurusan ekonomi, mana paham saya nyobain beginian. Oh, oke. Sama, ikut saya lihat proyek yang di Singapura. Jadi ini perumahan Angelo Saxon yang kita bangun di Indonesia. Bubar, bubar. Jangan bikin konten di sini. Bubar, nggak boleh konten di sini. Pak, mobil tolong pinggirin, banyak kendaraan proyek. Oke. Iya. Jadi di sini kita akan bangun beberapa gedung. Di sana kita sudah bangun 1-2 gedung. Di sini kita akan bangun ratusan gedung. Halo Mandor, tolong karyawan suruh berhenti semua. Ya, saya ada bonus sedikit. 300-400 juta triliun US dollar. Ya. Halo, ini yang dipakai batu kali ya? Oh, iya siap-siap. Oke, siap. Semuanya berhenti dulu, ada bonusnya. Kita lagi berada di Sawangan, Depok. Di sini kita ingin mencari unit rumah buat investasi masa depan. Pak CEO, selamat datang Pak CEO. Suatu kehormatan sudah datang di sini Pak CEO. Ya, kita mencari unit rumah buat investasi masa depan. Mantap banget Pak CEO. Memang ini eksklusif Pak CEO, premium dan limited edition Pak CEO. Itu yang dicari. Nah, ini ada 3 tipe spesial Pak CEO. Ada tipe 8, tipe Ya. 9, tipe 10. Boleh ke sini Pak CEO.
Nah, ini kenapa disebut limited edition, Pak Sio? Unitnya ada 99 aja, Pak Sio. 99? Betul, Pak Sio. Kalau gitu kita ambil semuanya. Ambil semua, luar biasa. Terima kasih, Pak Sio. Ya. Nah, kira-kira Pak Sio suka yang mana nih? Ini yang tipe 10. Mantap, Pak Saya mau Sio. lihat Boleh dalamnya. ikut? Ya. Oke, Pak Sio. Kita cek ya, Pak Sio ya. Ya. Wah, TV-nya gede banget ini. Pak, kita ke lantai 3 yuk. Naik lift. Ada liftnya. Ada dong, Pak. Namanya juga Rumah Sultan, Pak. Wah, kalau gini mah kita berani bayar 100 triliun US dollar. Oke, Pak. Kita coba dulu ya, Pak ya. Iya. Kita Tapi coba, Pak. bayaran saya mau cash keras. Cash keras, Pak ya. Oke, siap, Pak. Nah, kalau Pak Sio capek pulang mau ke lantai 2 atau ke lantai 3 nggak usah naik tangga, Pak Sio. Naik lift aja. Kita coba ya, Pak Sio ya. Ya. Nah, ini lantai 2-nya, Pak Sio. Kita langsung ke master bedroom ya, Pak Sio nih. Kita lagi membangun satu klaster perumahan untuk kalangan menengah ke bawah di angka 500 jutaan. Asisten, tolong cek pasir, batu, dan tukang bangunan. Ntar hasil laboratorium kasih ke saya. Siap, Sio. Info manajer saya mau ketemu. Siap, Sio. Mas, tolong Komandor. Siap, Gimana? Sio. 150 juta cukup? Kurang, Sio, karena kita untuk beli bahan material besi dan lain-lainnya. Maksud saya gaji kamu 150 juta per bulan cukup. Terima kasih, cukup, Sio. Kalau untuk bangunan kita sudah sidain 330 juta triliun US dollar. Terima kasih. Siang Pak Sio, cari saya. Oh iya, manajer, rumah contoh sudah jadi. Sudah siap Pak Sio. Kemarin kita sudah melibatkan 100 kontraktor dari seluruh dunia biar satu hari jadi. Ah, kamu banyak gaya. Ayo lihat. Yuk. Ini Pak Sio, rumah contohnya. Manajer, tolong pastiin untuk harga perumahan Gria Kemala Indah ini di harga 500 jutaan. Siap Pak Sio. Karena target kita bukan pasar Eropa ataupun Timur Tengah, tapi Indonesia. Siap Pak Sio. Ke dalam. Siap. Bang, 3.000 jangan pakai saus sama sambal, angpaunya dibanyakin. Ini mikrofon sini. Pak Sio, kapan kembali lagi ke proyek Gria Kemala Indah di Kalimulia Kota Depok? Minggu depan sekalian. Dulu kita diketawain gara-gara kita mau ekspor bung, dan sekarang kita dipuji-puji karena kita sudah berhasil mengekspor bung 30 ton per bulannya. Bahkan sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang mengikut ekspor bung. Namun kita tidak kalah karena kita sudah di depan lebih maju. Sekarang kita bisa mengekspor bung ke 336 negara. Air. Kayak Pak CEO. Iya, karyawan saya lagi gak enak badan. Untuk pembayarannya ditransfer ya. Oh iya, terima kasih Pak CEO. Kok pendapatan tambang batubara menurun total dari 200 triliun US dollar jadi 150 triliun US dollar. Karena 100 alat berat mati total, Pak. Oh, bisa dibenerin nggak? Dia tahu. Kalau nggak bisa, besok ekspor aja dari Timur Tengah 150 alat berat. Ya, Pak. Nih Den, buah langka nih dari Filipina. Ya, Pak. Ya, Pak. Makanin Den. Ya. Sayang, ini gorengan juga nih. Ini oleh-oleh dari Timur Tengah nih kemarin. Halo Pak Budi, lagi di mana? Tolong jemput saya ya, ini saya lagi di kebun singkong. Pakai helikopter ya, soalnya saya buru-buru mau ke Singapura. Iya. Hah? Tolong HP-nya di sini mau pulang. Ya. 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 Gimana menurut Pak CEO tentang turunnya tarif ekspor impor? Ini satu langkah baik kolaborasi antar kedua negara ya. Kalau dari Eropa ke Indonesia 0%, kalau dari Indonesia ke Eropa 19%. Mungkin di sini ada sedikit tidak senambung ya, tapi di sini ada sedikit juga plus minusnya dan keuntungan. Dari plus minusnya di mana kalau produk dari Eropa bisa bersaing dengan produk lokal di dalam negeri, maka itu akan jadi ancaman baru buat produk lokal. Dan juga ini imbasnya bisa ke UMKM dan petani. Kemudian kita sudah koordinasi dengan para petani. Kalau emang harganya tidak sesuai dengan keringat, maka stop, jangan dijual. Kalau bisa hilirisasi, jual produk jadi. Dan kita sudah mengembangkan, kita sudah siapkan PT-nya, dan juga kita sudah menyiapkan anggarannya. Kalau nggak salah itu di 40 juta triliun US dollar. Mungkin seperti itu ya. Dan mudah-mudahan kedepannya mungkin untuk produk dari luar itu walaupun tarifnya 0% bisa dibatasi. Jadi tidak bisa masuk semua produk karena itu akan ancaman nyata buat produk lokal. Itu aja, Zah. Kenapa, Andi? Ini loh, aku mau jual emas, tapi ragu karena pernah dibohongin terkait kadarnya. Oh, tes saya telepon ya. Gamia, tolong persiapkan, saya mau ke cabang Raja Emas yang di Eropa. Teman saya mau jual emas. Iya. CEO apanya Raja Emas? Saya pemilik sahamnya.
Ya, teman saya. Silahkan duduk, Andin. Ya, ini teman saya yang menjual emas. Iya, baik, Pak. Tolong cek yang transparan, kasih harga tinggi, dan hasilnya dijadiin 2 kali lipat. Ini harga teman. Baik, Pak. Terima kasih ya Kak telah menunggu. Ini setelah dilakukan pengecekan, ini masuknya di karat 17 ya Kak. Untuk kadar emasnya sendiri ada di 73,54%, peraknya di 6,53%, sedangkan untuk tembaga di 17,33%. Terima kasih ya Mbak. CEO sudah? Oh iya, tunggu di mobil, Beb. CEO itu teman atau temen? Ya, jangan bilang-bilang. Jangkrik aman, Bos. Sio, Ya? hujan-hujan gini masih kerja aja. Karena saya ini perintis, bukan pewaris. Sekarang kita punya triliunan dolar, tapi saya ingat dulu waktu saya merintis, mencari modal 15 juta itu butuh waktu 8 tahun. Dan di situ gak ada seru-serunya, karena kalau saya gagal, saya harus ngulang dari nol lagi dan mencari modal lagi selama 80 tahun. Tapi ini sekalian motivasi buat kalian yang jadi perintis. Jadi kita harus semangat terus walaupun gagal, walaupun kita harus ngulang mencari modal lagi. Itulah susahnya jadi perintis. Setelah sukses, jangan lupa jadilah motivasi buat para perintis. Nih serunya lebaran di Indonesia kayak gini. Masak nasinya itu mengingatkan kita ke tahun 30-an. Nih. Lanjut ya, Mi. Kayak kenal. Selamat sore Pak, bisa dibantu? Ya Pak, saya mau bikin surat izin PT. Oh iya boleh Pak, silakan duduk. Oh iya, terima kasih. Oh, itu beneran Sio. Sio ya? Ya, kenapa? Kaget ya? Ada Enggak. yang ngirim saya di dalam. Itu karyawan saya. Udah bikin PT-nya? Udah, Pak. Oh iya. Itu sapu tangannya, Pak. Oh iya, tadi itu bekas apa tadi? Jadi OB ya? Hampir ketahuan. Buat yang mau bikin surat izin usaha langsung aja ke Legalis. Punten, Nak, ini benar Sobat Ke Production rental sewa sound system bintang 5? Iya benar, silakan masuk. Oh iya, terima kasih. Siap, CEO. Siap, Kang Wahyu ya? Betul, Pak CEO. Saya mau rental besar-besaran buat event. Bisa, CEO. Silakan Terima kasih. masuk. Serius gak nih? Serius, lepasin dong. Aduh, maaf, nabrak kurang fokus. Tidak apa, CEO. Nawain saya itu. Pak, di sini ada sound dan lighting. Ada, CEO. Kalau panggung, LED dan genset, Ada juga, CEO. boleh saya booking buat di 10 juta titik di seluruh Indonesia tanggal 17 Agustus. Boleh, CEO. Oke, terima kasih kerjasamanya. Sama-sama, CEO. Hampir saya kemarin cari rental sound system dari Eropa. Untung ada Sobatku Production. Yang terpercaya. Dan terus terang aja, ada Sobatku Production, saya bisa hemat 50 triliun dolar. Wow. Sebelumnya terima kasih buat Menteri Pertanian sudah memberi saya kesempatan untuk ngobrol di forum yang sangat berbahagia dan bergensi ini. Jadi saya baru aja kurang dari Cina, Eropa dan juga Jepang membawa langkah baik buat para petani, di mana sekarang singkong sudah bisa kolaborasi dengan coklat, terus pisang sudah bisa kolaborasi dengan keju. Dan ini akan menjadi langkah baik buat para petani. Mudah-mudahan kedepannya petani bisa meraih triliunan US dollar. Itu aja mungkin ya. Dan sebelumnya terima kasih juga buat para menteri-menteri yang sudah mengundang saya di forum yang berbahagia ini. Terima kasih. Hati Pak, jalannya licin. Ya. Inilah alasan kita jarang bawa mobil, karena jalannya mustahil untuk dilalui mobil. Dan dorong aja Pak, dorong. Hotel ada di barat lokasi. Saya ingin dipindah ke selat lokasi. Jadi ini peta dirubah ya. Iya, siapa? Ya. Ayo Dan, bilang dulu. Oke, siap. Ini wajit dari Cililin. Uniknya di setiap gigitan. Nih Dan, wajit dari Cililin. Cobain. Coba, oke. Emang ini rasanya beda Dan. Mantap. Nih, bawa buat pulang. Oh iya, siap. Terima kasih Pak. Ya. Saya baru aja bertemu dengan 1000 pengusaha dalam negeri dalam rangka pembahasan pembuatan surat izin PT. Dan alhamdulillah perusahaan kita Legalis yang bertempat di Gading Serpong mampu menghandle semuanya. Dan kebetulan
perusahaan kita itu bergerak di bidang itu. Jadi itu aja sih. Pak, helikopter matiin Pak, berisik. Jadi di sini saya akan bertemu dengan salah satu perusahaan yang dipimpin oleh Pak Rudi untuk bekerjasama di pembangunan jalan tol. Tapi di sini Pak Rudi belum datang-datang. Halo Pak Rudi, ini saya sudah di lokasi. Lah gimana Pak Rudi? Kan kita kemarin janjiannya jam 90 detik 4 menit. Ya kalau begini Pak Rudi buang-buang waktu saya dong. Nggak gini aja Pak Rudi. Untuk bekerjasama di pembangunan jalan tol ini saya hentikan sepenuhnya. Jadi saya tidak suka dengan perusahaan-perusahaan yang menyia-nyiakan waktu saya, karena kalau dihitung-hitung rugi saya terbang dari Singapura ke Indonesia itu ratusan triliun US dollar. Karena saya banyak menghentikan pertemuan bisnis dengan 960 negara. Jadi sekarang saya harus terbang ke Timur Tengah. Saya lagi menunggu menteri-menteri dan pemerintah untuk transaksi pembelian gunung bersertifikat di angka 236 triliun US dollar. Kenapa kita berani dengan harga tersebut? Karena saya dengan 300 ahli di dunia mendeteksi gunung ini mempunyai titanium, tembaga, perak, dan juga emas. Jadi kalau dikalkulasikan gunung-gunung ini mempunyai kekayaan 400 triliun US dollar per hari. Stand. Ikut saya. Sama atau ngambil sampel batu, pasir, dan bata. Siap, Pak. Batanya yang rapi ya, nyusunnya itu sesuai ya. Pak Mandor, Iya Pak. ini untuk kualitas bahan bangunan udah sesuai? Ya Pak, udah sesuai rekomendasi. Udah kamu cobain? Belum Pak. Kalau saya cek tidak sesuai standar perusahaan, kamu saya kirim ke barak militer. Jangan Pak. Pak CEO, Ya. ini sampelnya. Sama, tolong cobain ini udah sesuai standar belum? Aduh Pak, maaf, tapi saya kuliah jurusan ekonomi, mana paham saya nyobain beginian. Oh, oke. Sama, ikut saya lihat proyek yang di Singapura. Jadi ini perumahan Angelo Saxon yang kita bangun di Indonesia. Bubar, jangan bikin konten di sini. Bubar, nggak boleh konten di sini.